Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan temanya yang tidak kamu tahu tentang dia ya, yang tidak kamu ketahui tentang dia sebenarnya. Nah, kita akan lihat ya, apa sih yang tidak kamu ketahui tentang dia sebenarnya ya, seseorang yang kamu pikirkan, kamu fokuskan. Dan readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Kalau memang pesannya ditujukan buatmu, maka akan resonate untukmu setelah nonton video ini ya, atau readingan ini gitu. Dan sifatnya juga general ya, jadi belum tentu juga resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan di bulan Agustus kita ada promo ya. Promonya apa, kamu bisa cek di Instagram ataupun kamu bisa follow sana ya. Jadi kalau ada misalkan promo-promo apa itu, kita akan post di sana ya. Jadi jangan lupa untuk kalian cek di sana ataupun follow sana ya. Di sana pun juga akan ada pesan-pesan semesta yang bisa kalian tonton, nikmati, readingan apapun juga ada gitu ya. Dan kalau kamu lihat reading yang lain, kamu juga bisa cek di beranda ya, atau di list video channel ini. Sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton. Sekarang kita langsung baca aja ya, apa sih ya yang tidak kamu ketahui tentang dia sebenarnya. Untuk zodiak kamu, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Oke? Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu, gitu aja ya. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini. Oke. Di sini kita punya aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Oke. Aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Jadi aku rasa gini, seseorang ini tuh tahu ya, kamu itu merasa sakit hati, kecewa, patah hati sama kamu. Gitu. Namun walaupun demikian, walaupun dia tahu seperti itu, yang saya rasakan di sini mungkin walaupun dia tahu begitu, tapi dianya tidak coba ya di sini untuk mungkin minta maaf sama kamu, ataupun kalau kalian yang lagi sama ya, ataupun kayak semacam kalau kalian lagi sedang diam ya, mungkin dia nggak coba untuk terkoneksi dengan kamu lagi atau komunikasi lagi gitu, ataupun untuk beberapa sudah berpisah juga di sini dan dia menyadari itu. Aku berharap segalanya bisa berbeda ya, dan di sini kayak dia berharap tuh segalanya bisa berbeda ya. Berbeda ini maksudnya kayaknya ada perubahan gitu loh di antara di dalam hubungan kamu dengan dia. Kalau misalkan ya di sini kamu saat ini lagi sedang diem gitu ya, ini kayak dia ingin situasinya tuh berubah, kalian tuh kayak hangat lagi, kayak seperti dulu lagi gitu loh ya. Kalaupun kamu yang sedang berpisah pun juga sama, dia kayak pengen gitu ya, pengen kayak bisa kayak seperti dulu lagi gitu loh ya, kalian sama lagi. Dan di sini juga dia bilang, kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu gitu. Jadi dia merasa dia tahu, kamu juga tahu bahwa dia bukan orang yang tepat buat kamu gitu ya. Aku ngerasa di sini untuk beberapa di antara kamu udah nggak bersama lagi ya gitu ya, udah nggak bersama lagi, atau kayak semacam ya, ada yang beberapa putus, ada yang beberapa mungkin kalian lagi sedang salah satu menarik diri tapi kayak nggak ada kata putus gitu loh. Oke. Dan mungkin dia kayak tahu gitu loh, kamu tuh lagi kecewa sama dia gitu loh, lagi sakit hati sama dia gitu. Kenapa dia tidak coba untuk terkoneksi dengan kamu lagi, atau coba cari kamu ya. Ini untuk kamu yang kayak tiba-tiba menarik diri atau saling diam gitu. Ini karena ya dia ngerasa kayak dia tuh nggak
pantas ya buat kamu atau nggak tepat buat kamu gitu loh. Jadi kayak dia melakukan itu tuh kayak semacam sengaja gitu loh, biar kamunya tuh bisa cari yang lain ataupun dianya yang ingin cari yang lain. Kayak dia tuh coba untuk melepaskan kamu seperti itu ya. Dia coba untuk apa ya, ya pokoknya kayak menjauh gitu loh. Walaupun di sini seperti yang aku bilang tadi, untuk beberapa mungkin kayak nggak ada kata putus gitu ya. Kayak mungkin kalian dulunya tuh kayak bertengkar, kemudian saling diam, kemudian saling menghindar satu sama lain, nggak pernah ketemu lagi, istilahnya gitu. Oke. Dan jadi kan kayak rasa-rasanya tuh kayak masih gantung gitu loh, karena kalian nggak ada kata putus di sini. Cuman yang aku lihat karena kalian nggak ada yang berani ataupun kayak nggak ada yang mau memulai salah satunya ya. Kayak kamu cari dia atau coba ngubungin dia, dia pun juga sama ya, cari kamu atau coba menghubungi kamu. Jadi kan kayak semacam nggak tahu gitu loh ya, hubungan ini tuh kayak seperti apa istilahnya gitu. Makanya di sini dia berharap segalanya tuh bisa berbeda gitu. Jadi kayak ada perubahan gitu loh. Ya nggak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan ini kamu yang hubungannya baik-baik aja ya, ini sepertinya kamu dengan dia ada masalah ya, dan dia tahu kamu lagi sakit hati sama dia, lagi kecewa sama dia, lagi patah hati sama dia, dan dia berharap segalanya tuh bisa berubah ya, bisa berbeda gitu loh ya. Dan dia juga ngerasa kayak dia tuh nggak pantas buat kamu seperti itu. Oke, kita lihat, sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Kemudian di sini tuh kan, I can stop thinking about you. Seseorang ini tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkan kamu ya. Jadi setiap hari tuh dia mikirin kamu gitu loh. Kamu diem, dia ini sebenarnya bingung ya, stres gitu ya. Pengen ngubungin kamu, dia takut gitu ya. Ini kalau misalkan hubungan kamu yang nggak begitu bermasalah ya, kayak maksudnya ya kayak seperti yang bilang tadi, mungkin kalian lagi sedang berantem saja, diem-dieman gitu ya, bukan yang lagi sedang menjauh ya gitu, bukan yang menjauh ataupun putus gitu ya. Ini dia kayak tidak bisa berhenti tidak memikirkan kamu gitu loh. Ada rasa bersalahnya dia, kecewanya dia terhadap dirinya sendiri, makanya dia tidak bisa stop gitu ya untuk tidak memikirkan kamu. Kalau yang sedang berpisah pun sama, dia berusaha untuk kayak ya melupakan kamu, coba cari yang lain, coba lepaskan kamu, tapi dia nggak bisa di sini ya. Dia terus dan terus memikirkan kamu, apalagi seperti yang bilang tadi, kalau misalkan hubungan ini tuh kayak nggak ada kata putus gitu. Kemudian di sini you and I were too young, jadi kamu dan aku terlalu muda ya. Jadi kayak dia ngerasa mungkin sebelumnya ya, sebelum terjadi hal yang seperti ini, itu dia ngerasa kalian berdua itu masih terlalu muda atau kayak masih kekanak-kanakan gitu loh. Dulunya dia nggak coba untuk mempertahankan kamu atau mencari kamu, itu karena ya sifatnya kan masih childish gitu ya, nggak ada yang mau mengalah gitu ya, nggak ada yang bersikap dewasa gitu, makanya situasinya tuh jadi seperti ini. Tapi ketika menyadari sesuatu di sini dan belajar menjadi dewasa ya, karena di sini dia tidak bisa memikirkan kamu, berusaha move on pun nggak bisa. Jadi dari sini tuh kayak dia mungkin tahu ya, kayak introspeksi gitu loh, kenapa sih kok bisa jadi seperti ini, karena dari dia terus dan terus memikirkan kamu, jadi dia masuknya ke dalam gitu loh ya. Dia terus berpikir, kemudian kenapa hubungannya kok bisa jadi seperti ini tuh, kenapa gitu loh. Kemudian ya dia rilis gitu kan, dia jadi tahu gitu ya, oh ya itu sikap aku yang dulunya mungkin gak bertanggung jawab, masih kekanak-kanakan. Kamu pun mungkin juga sama, masih suka marah-marah, masih kayak anak kecil, gak ada yang mau mengalah, kalian saling ego, saling gengsi, istilahnya kayak gitu. Oke. Ini dia tahu gitu. Dan di sini kita punya hanya berada di dekatmu memang memabukkan ya. Jadi dia ngerasa tuh di dekatmu itu kayak seperti orang mabuk gitu ya. Maksudnya apa ya, ini bisa saja kayak semacam dia tuh tergila-gila padamu sebenarnya ya. Orangnya ini bener-bener sangat gitu ya, sangat apa ya, perasaan dia sama kamu itu bener-bener sangat sayang, sangat cinta kayak gitu loh ya. Karena di sini juga I can stop
thinking about you gitu ya. Jadi dia tuh tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkan kamu. Berarti kan seseorang ini benar-benar orang yang sangat sebenarnya tuh cinta sayang gitu loh. Hanya saja kalau memang dianya ya tidak menghubungi kamu dulu, tidak mengalah ya, tidak mau mengalah lah katakanlah seperti itu, pengen menang sendiri ya, ini dia sadar kayak terlalu muda gitu loh dulunya, seperti itu. Ataupun saat ini kalau kalian yang masih sedang ada masalah gitu ya, dia ngerasa ya bahwa kalian berdua ini kayak sikapnya ini masih kayak childish, kekanak-kanakan kayak gitu loh. Ya, dia tahu itu, dan di sini kayak mungkin dia berharap di sini segalanya berbeda ya, kayak dia tuh apa ya, kayak ingin berubah gitu loh istilahnya ya, seperti itu ya. Karena di sini batunya kamu juga, aku tahu bahwa aku melewati batas denganmu gitu ya. Berarti kan ada kesadaran dia ya, ada sesuatu yang dia sadari, seperti yang bilang tadi, dia rilis, oh ternyata gini gitu. Makanya di sini dia juga sadar bahwa oh ya ternyata sikap aku ini kekanak-kanakan ya, tidak bertanggung jawab ya, tidak dewasa ya istilahnya kayak gitu. Walaupun mungkin umur dia itu lebih dewasa dari kamu, katakanlah kayak 35 lebih gitu ya, 40 gitu loh. Nah dia tuh kayak setelah tidak ada komunikasi dengan kamu itu kayak baru ngerasa gitu loh, baru sadar setelah dia ya, karena di sini dia tidak bisa berhenti ya memikirkan kamu, alias kayak coba lupain kamu maupun dari kamu nggak bisa. Nah disitulah kayak dia coba belajar gitu loh ya, kenapa kok gini gitu loh. Biasanya kalau orang ya tidak menyadari perasaan dia sendiri, ataupun memang tidak punya perasaan apa-apa gitu ya sama kamu, itu dia tidak akan bisa sesadar ini gitu, kayak tidak bisa introspeksi gitu, tidak bisa melihat gitu, tidak bisa memetik pelajarannya gitu ya. Karena kalau misalkan dia begitu aja bisa melupakan kamu ya, berarti memang dia tidak punya rasa gitu. Tapi karena di sini dia memang punya perasaan sama kamu, dan ada hal-hal di sini yang harus dia rubah atau pelajari gitu ya. Nah, disinilah dia apa ya, kayak ngerti gitu loh bahwa dirinya sikapnya gak baik, atau kayak ya dia harus belajar untuk dewasa, harus merubah dirinya, merubah sikapnya, istilahnya seperti itu. Oke. Dan kita akan lihat di sini untuk zodiak dia ya, aku akan lihat. Tapi untuk zodiak dia ini nggak jadi patokan nih. Yang jelas di zodiak kamu ada Sun, Moon, Rising, and Venus Gemini ya. Jadi zodiak kamu Gemini gitu. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena ini belum tentu resonate untuk kamu semua. Kalau nggak resonate berarti ya, sekali lagi ingat, bukan energimu. Kita lihat. Di sini aku akan tarik 5 ya untuk zodiak dia. Oke, satu lagi. Di sini kita punya Scorpio ya untuk zodiak dia. Kemudian ada Taurus, kamu bisa dealing dengan Taurus. Kemudian ada Leo. Di sini ada Cancer dan juga ada Sagittarius. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu yang tidak kamu tahu tentang dia sebenarnya. Ya, kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.